Hello guys and welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi bersama gua Nicholas Daito di sini dan ya, sebenarnya di kesempatan vlog kali ini gue mau ngebahas yang namanya color grading sesuai dengan video gue yang kemarin, vlog kemarin. Tapi karena akhir-akhir ini ada sebenarnya sesuatu yang menarik di bagian hobi gue yang lain, yaitu adalah TCG. Jadi gue akan bahas itu terlebih dahulu daripada color grading. Jadi color gradingnya kita simpan untuk di vlog-vlog berikutnya saja. Sebelum itu gue mau menyampaikan dulu bahwa vlog kita yang kemarin, yang vlog kedua itu sudah mencapai 100 views dan itu satu prestasi banget buat gue. Lalu untuk yang video kita yang ini, deck profile Liquier, itu juga sudah mencapai 200 views. Gila itu tapi sudah bisa mencapai kurang lebih hampir setara sama debut gua. Debut gua 200 views doang sayangnya. Tapi ya gua harap juga itu videonya bakal lebih sih, viewsnya juga gitu dari yang sekarang. Dan gue berharap juga video-video gue yang lain itu bisa viewsnya lebih banyak lagi. Oke, jadi kenapa gue bilang agak terguncang? Jadi sebenarnya ini datang bukan dari gue aja, tapi dari beberapa teman gue juga. Dan ini tidak mencapai satu komunitas yang terguncang banget. Tapi ya bagi aku ini ada sesuatu yang wow. Jadi begini. Aku tuh pernah ngeposting postingan ini kurang lebih waktu 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, aku lupa. Tapi aku itu bilangkan di situ, semoga Glendios gak ampas. Nah, maksudku kenapa aku sampai bilang gitu? Jadi setelah aku kemarin balik lagi main VG secara fisik, aku tuh sempat di turnamen tuh ngelawan temenku yang pakai Link Joker dan memang mendalami banget tentang Link Joker. Dia bilang Link Joker itu yang worth it dibuat kalau mau bikin cuman CBD, dan dia berharap Glendios ini tuh bagus banget. Disitulah aku berpikir kayak emang Infinite Zero sama Nebula Lord gak bagus gitu kan, emang kayak gitu kan. Aku coba bilang ke dia emang gak bagus, dan dia bilang emang itu support sebenarnya tuh bisa dibilang so-so aja. Level di kalau ibaratnya jelek banget, sedang, mereka tuh cuma di level antara sedang sama jelek, nggak naik ke level sedang atau bagus. Tapi itu pendapat pribadi ya, jadi jangan sampai kalian bilang kalau kan gua nggak terima sama pendapat lu. Iya, itu subjektivitas ya, jadi ini pendapatku tok, bukan pendapat dari komunitas gitu. Jadi nggak semua orang bilang jelek. Tapi aku sama temanku setelah kemarin akhirnya kita tes deck dan dia coba dibuat buildnya Nebula sama Infinite, dia bilang bahwa itu tuh adalah sesuatu yang kurang bagus. Jadi dia berharap banget Glendios itu tidak sejelek mereka setidaknya. Ngomongin soal Glendios, ya kartu yang mengguncang ini. Nah, Glendios tuh punya efek yang bisa dibilang tuh bagus banget. Jadi aku paparin aja pakai ini screenshotan. Oke, jadi ini aku akses dari wiki. Dimana skillnya Glendios itu dia itu membuat semua regardmu yang punya nama reverse itu menjadi powernya tuh 18.000, dan itu permanen ketika mereka di field. Jadi itu udah bagus banget buat yang namanya itu power line, itu bagus banget di situ. Lalu efek keduanya Glendios itu hampir sama kayak yang lama, dimana ya auto win, condition auto winnya. Ya namanya Glendios, kalau nggak pakai auto win ya bukan Glendios jadinya, kayak gitu. Dan aku bersyukur Bushiroad masih ingat banget sama efek ini. Aku kira Bushiroad tuh bakal ngubah efek ini banget, jadi dihilangin atau mungkin diubah jadi lebih susah banget. Ternyata enggak, tetap sama aja. Dan yang aku suka adalah Megalognya dari Glendios, dimana Soul 1 discard 1 reverse, terus habis itu discard 1 lalu dibind lebih tepatnya. Jadi dibind
jadi bind satu reverse yang tidak ada di bind zonan. Jadi harus beda-beda nama semua. Mungkin ini agak challenging buat yang nanti rencana bawa banyak reverse card. Jadi aku bakal tanya temanku ntar itu komposisinya kayak gimana, katanya bagus ya. Dan dia membuat ya menjadi apa, yang kartu yang harusnya ke unlock jadi nggak bisa ke buka lagi, jadi masih ke lock, jadi ke locknya 2 turn gitu. Dan yang bagus banget itu adalah dia itu membuat apa ya, nggak bisa apa, removing delete state, counter charge sama lain-lainnya. Jadi itu ya apa ya, omega locknya dia itu nggak cuman buat di apa namanya, nggak cuma buat di regat, jadi nggak buka cuman buat yang di lock, tapi mereka nggak bisa nggak bisa ngebuka kartu, mereka nggak bisa ini apa, counter charge dan kawan-kawan. Jadi yang intinya yang nge-flip kartu itu nggak bisa semua kayak gitu. Tapi draft check kan dari top deck ya, jadi masih bisa hitung aja lah. Terus habis itu yang berikutnya yang aku suka juga, dimana yang ini skill terakhirnya Glendios ya, itu yang bagus banget menurutku juga. Dia itu bisa apa namanya, ketika dia ada unit yang ke place yang namanya reverse, dia bisa ini apa, ngelock 1, itu bagus banget. Dan itu yang kartu mengguncang ya. Selain itu juga supportnya Glendios yang bagus, yang dimana semua apa, kalau misalnya VG-mu Glendios itu bisa apa namanya, dapat intercept sama shield plus 10k, dan kita tahu kan bahwa reverse card itu semua grade 3. Jadi semua itu tuh dapat shield plus 10k juga gitu loh tiap kali ngeguard, dan bisa intercept, itu bagus ya. Lalu habis itu yang berikutnya ada juga yang searchernya si ini apa namanya, reverse, itu juga bagus. Untuk yang berikutnya adalah ruling baru yang untuk reverse ya. Jadi untuk yang reverse ini dia tuh punya ruling dimana yang pakai ke landing joker itu bisa masukin semua kartu dengan nama reverse ke link joker deck. Nah, tapi dengan catatan, dengan rule yang kedua ini, mereka itu nggak dapat skillnya mereka sama ikonnya mereka. Jadi mereka itu semuanya jadi vanilla. Jadi vanilla kartu semua. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, itu dengan catatan seperti itu. Jadi semua kartu reverse jadi vanilla ketika masuk deck Link Joker. Nah, itu rulingnya supaya ya nggak di misuse ya. Jadi itu dari update yang VSS 06 dan 05. Dan untuk tanggal keluarnya ada di sebelahku ini, dimana tanggal keluarnya ya kurang lebih 2 hari lagi. Dan siap-siap untuk kalian ya. Jadi bakal ada perubahan meta, dan aku sekarang akan bahas sesuatu yang sensitif, dimana kita akan bahas bandlist dari VG yang barusan gua. Gimana? Ini agak mengguncang juga, dan deckku agak terguncang banget. Jadi aku tuh main deck Magnolia Elder, dan iya, deckku terguncang banget karena ya kita diharuskan choice restrict. Jadi di situ ada tulisan bukan ya, sebenarnya tulisan sih, tapi kalian mungkin nggak bisa baca karena itu dalam bahasa Jepang. Jadi untuk yang deck Magnolia ini jadi habis kena suatu ruling banlist dari Vanguard, dari Bushiroad, dimana kita tidak memperbolehkan yang namanya memakai Magnolia Elder dan juga Inlet Dragon dalam satu deck yang sama. Lalu untuk yang berikutnya ada banlist dari Qatar, yaitu adalah Dark Strain di limit jadi cuma 1 bawanya. Nah, ini menarik sih sebenarnya sih. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Mungkin kalian bisa ceritain yang di bawah bagi pemain Qatar. Dan untuk V Premium ada yang dari Nubatama di Bennett, aku lupa namanya. Dan untuk yang dari Premium itu ada dari Kagiru. Nah, aku yang 2 ini aku masih nggak paham kenapa bisa di Bennett, tapi mungkin yang paham bisa ceritain di bawah juga. Jadi itu aja, aku sedikit keluh kesah. Untuk yang berikutnya adalah update lagi dari produk baru Bushiroad, yaitu adalah TD yang baru. Aku cuman bakal update yang TD yang baru karena aku cuman dapat itu tok infonya yang jelas. Dimana TD yang baru ini dia
bagus sih. Maksudnya dari bentuknya pun tuh menurutku sudah bagus banget dan itu menarik loh bentukannya. Dimana kalian bisa lihat di sini itu tuh dia tuh bentuknya sudah bukan kayak trial deck lagi. Kalau kalian lihat trial deck kan biasanya kayak kotaan gitu kan yang bisa digantung. Nah, ini bentukannya udah kayak deck box. Jadi menurutku ini satu improvisasi paling besar dari Bushiroad dan ini menurutku kalau misalnya ini di dalamnya ada sleeve juga ini bagus banget. Tapi akan mahal banget sih. Tadi aku lihat sempat disebutin di community, dibilang katanya harganya bakal berkisar 1280 yen kalau nggak salah. 1280 atau 1380 aku lupa. Intinya sekitar segitu. Dan untuk dibanderol harga sekitar hampir berapa ya? Bentar, izinkan aku menghitungnya sedikit. Sekitar 200 ribuan ya berarti ya. 200 sampai ya 180 sampai 200 lah. Itu adalah sesuatu yang menurutku bagus juga gitu. Masih terjangkau sedikit ya, bisa dijangkau lah intinya lah kayak gitu. Dengan improvisasi dari Bushiroad yang sebagus ini. Dan untuk yang mungkin belum tahu, TD yang baru besok itu update-nya itu ada 3 clan, yaitu adalah Stoichia, Dark State, sama Keter. Nah, itu jadi kalau buat kalian yang nunggu tentang TD ini, dia bakal dirilis pada bulan bulan 7 kalau nggak salah, itu bulan ini ya, Juli tanggal 22. Jadi itu tanggal rilisnya, dan masuk di Indo tuh kemungkinan bakal tanggal ya hitung aja 5-6 hari setelah itulah, berarti tanggal 27 atau 28. Itu aja untuk update yang dari ini. Dan yang berikutnya adalah ini adalah yang paling besar, dimana kita akan mendapat game Vanguard baru seperti Vanguard EX ya. Nah, jadi kita akan dapat game yang sama, yaitu adalah Vanguard Dear Days namanya, yang akan dirilis kurang lebih this winter. Winter itu berarti akhir tahun. Catat mungkin bagi kalian yang menanti-nanti banget, dimana ini kemungkinan update-nya akan dari Overdress. Nah, Vanguard Dear Days ini tuh jadi Vanguard yang di latar belakangnya itu ada pada standar format yang sekarang. Jadi Vanguard di format. Nah, dan update-nya itu sudah ada beberapa fitur karakternya, cuman aku belum lihat banget. Aku coba coba saja. Dan bagusnya Vanguard Dear Days ini, dia itu ada di 2 platform yang bisa dimainkan di mana aja. Jadi besok ini Vanguard Dear Days ini akan ada di Steam dan juga di Nintendo Switch. Jadi bagi kalian yang punya Nintendo Switch maupun Steam, persiapkan diri kalian untuk siap-siap bermain Vanguard Dear Days ini. Bagi kalian yang bermain Vanguard atau pingin main Vanguard gitu tanpa beli apapun ya. Dan aku berdoa semoga game ini gratis seperti Master Duel kayak gitu. Nah, buat yang belum tahu, jadi Vanguard Dear Days ini tuh update di formatnya itu kemungkinan ini mulai dari awal Vanguard D sampai di Will plus Dress sebelum dia rilis. Jadi kemungkinan sampai situ. Jadi kalau kalian nanya apakah Mahar Nirvana ada, Trick Moon ada pasti kayak gitu. Jadi emang ini dikatakan dengan kartu lebih dari 1000 standar format. Jadi kartu dari di series ini tuh bakal banyak banget di sana. Dan kalau bagi yang nanya V seriesnya ada apa enggak, kemungkinan nggak ada kayak gitu. Karena di situ dibilangnya cuma standar format. Jadi itu aja. Nah, lalu update apa lagi yang berikutnya, kurang lebih itu aja sebenarnya yang mau tak sampein. Jadi itu aja dari gua. I'm Nicholas Daitos, sign out from today and see you next time. Goodbye.